Oke, dari masih Subekti 1105, time frame yang baik untuk modal 500.000. Oke, 500.000 di sini tidak banyak ruang untuk kita trading. Jadi 500.000 itu di $50. $50 di sini itu tidak banyak yang kita bisa lakuin, atau stop lossnya nggak bisa agak lumayan lebar. Jadi dari $50, contoh kita memakai lot 0,01. Di sini maksimal stop loss yang kita bisa taruh itu di 10 pip atau di 100 poin. Nah, yang nggak tahu pips atau poin itu kayak gini. Contoh di USD JPY ya sekarang. Di USD JPY kita contohkan harga sekarang di 155.755. Kemudian stop loss kita ada di 155.705. Berarti jarak dari sini ke sini berapa? 50 poin atau 5 pip kalau dibilang. Oke, 50 poin. Dengan modal 50 kita bisa maksimal di 100 poin atau 10 pips. Jadi kalau mau trading di modal $50, menurut saya time frame yang bagus itu di maksimal banget itu di H1. Kalau pengen lebih bagus mungkin bisa di M30 ke bawah, karena nggak bisa banyak bergerak. Karena contoh aja 10 pip ya atau 100 poin. Berarti di sini setiap gagal itu di $1 atau 1% dari modalnya tadi $50, atau 2% dari modal $50 tadi, itu udah 2% dari modal. Oke, semoga membantu. Welcome to answer your question. Jangan lupa untuk komentar di bawah supaya kita bisa jawab di video selanjutnya. Dari Edgar PCL, apa kabar Pak? Bang mau tanya, apa pengaruh dan kenaikan penurunan pemotongan suku bunga terhadap dolar? Soalnya Fed mau motong suku bunga bulan Maret. Oke, menarik untuk fundamental. Contoh bunga di sini turun, bunga bank turun. Berarti apa? Banyak orang yang pengen pinjam. Pak, saya pinjam aja karena murah. Nanti uangnya saya putar lagi di bisnis lagi. Berarti orang banyak pinjam di sana. Kemudian contoh saya mau beli iPhone terbaru untuk konten, tapi saya nggak ada uang. Nah ternyata suku bunganya rendah. Oh ya nggak apa-apa Pak, saya pakai pinjam aja di bank untuk beli HP nanti buat konten, karena mumpung bunganya turun atau bunganya rendah, itu juga bisa. Nah itu day to day-nya jadi bagus, dolar jadi bagus, nanti perputaran uang jadi lebih bagus. Tetapi ketika ada orang yang mau berinvestasi, contoh kita mau investasi di bank, ternyata bunganya rendah, ya ngapain? Saya mau cari yang investasi lebih stabil. Contoh saya mau investasi di emas karena lebih bagus pergerakannya daripada dolar, karena suku bunganya lagi rendah. Ya udah saya taruh di emas, maka dari itu emas langsung naik secara drastis. Jadi fundamental di sini agak tricky, tetapi kalau kita bisa lihat bahwa sebenarnya biasanya ketika pemotongan suku bunga harga emas itu bakalan ada kenaikan biasanya di sana. Dari Kiki Wahyu 9159, take profit dan stop loss di video Flipcoin itu berapa ya Pak? Pengen ikut main seru-seruan. Oh siap. Kalau yang belum tahu video Flipcoin kita, kalian cari aja di YouTube Flipcoin Rizky Aditama. Nah, nanti keluar di situ. Nah, di sini. Nah, ini apa sih sebenarnya? Saya nyoba, kan katanya orang trading itu judi kayak Flipcoin. Ya udah saya Flipcoin aja tanpa technical analysis. Nah, di situ ternyata hasil masih tetap untung, tetapi money manajemennya dan risk manajemennya bagus loh ini. Karena lihat sekali gagal tetap 14.000, sekali untung 28.000, terus stabil. Makanya dari itu tetap untung di akhir. Oke, ini real account. Nah, stop loss dan TP di sini berapa? Stop loss di situ itu 50 poin atau 5 pip, dan TP-nya itu di 10 pips atau 100 poin. Dan itu stabil ya, namanya Flipcoin ya. Pokoknya koinnya buy, ya udah stop loss-nya saya taruh 5 pips, TP-nya 10 pip. Lagi ya 5 pip, 10 pip. Seperti itu. Oke, dari user CD5RH, permisi Mas Sama, sehat selalu Pak. Maaf nih, saya mau nanya 2 hal. Siap, silahkan. Apa yang dilakukan saat tidak ada momen untuk open posisi? Tidak entry. Cepat sekali jawabannya. Yang kedua, berapa maksimal open posisi Mas Tama untuk 1 hari dan kenapa dibuat maksimal seperti? Terima kasih, pertanyaan menarik kalau yang itu. Oke, maksimal open posisi itu biasanya saya itu di 2% kalau swing. Oke, 2%. Loh, kan saya tanya berapa open posisi? Iya. Nah, jadi gini modelnya. Ketika kita open posisi, satu contoh di Euro USD dengan resiko 1% ketika gagal. Nah, kemudian saya entry lagi. Contoh di GBP JPY dengan resiko 1%.
Berarti kalau di total di sini 2%, ya wis berhenti saya tradingnya. Tetapi ketika GBP/JPY-nya di sini saya sudah taruh di BEP atau resikonya di sini nggak ada. Jadi contoh market di sini, contoh aja ya, contoh di USD/JPY. Contoh saya buy di sini, TP-nya di atas sana. Oke, market ini udah jalan, udah bagus, udah jauh tuh. Stop loss di sini saya geser aja ke area entry, karena kalau nanti kembali lagi ke area entry berarti saya nggak rugi, nggak untung, BEP kita bilang. Berarti di sini resikonya jadi hilang, jadi 0. Jadi saya bisa open lagi 1% lagi karena maksimal open posisi saya di 2%. Itu bisa seperti itu. Oke, dari akun Hendrawan, Mas Tama, saya tipe scalper dan intraday. Setiap transaksi stop loss 20 pip, TP 50 pip dengan lot 0,02. Oke, sehari saya profit $20 per hari dengan modal 150. Kalau saya dapat target nggak entry lagi, Mas Tama gimana? Bagus. Jadi itu namanya trading plan. Saya udah punya plannya, saya udah cara tradingnya kayak gini, money management saya kayak gitu, berarti udah bagus. Tinggal buat secara konsisten, itu yang susah. Oke, jadi latihan membuat kita itu stick sama plan kita, stick secara konsisten. Kalau mau konsisten profitnya, berarti harus konsisten juga cara tradingnya. Oke, dari main sederhana, Bang izin bertanya terkait pembuatan akun trading. Jika ada mentor yang menggunakan referral mentor, apakah aman? Misal referral itu dapat bonus depositnya 50% dan itu nantinya dimasukkan ke mentornya. Gimana pendapat Abang atau langkah baiknya bagaimana? Ini menarik. Ini yang dinamakan IP, Introducing Broker atau afiliator namanya kayak gitu. Tapi nama afiliator kan jadi buruk, padahal afiliator di forex juga ada, tapi nggak seperti binomo atau binary option. Mentor tersebut itu contoh Bapak trading menggunakan satu lot. Mentor tersebut bakalan dapat komisi sekitar 2,5 sampai di $10 per satu lotnya dari tradingan Bapak, bukan waktu ruginya loh. Jadi satu lot di sini kan broker dapat tuh biasanya dapat dari spread, dapat dari komisi, dapat dari swap point, itu dibagi sama mentor tersebut. Oke, jadi dibagi. Itu namanya ada di Introducing Broker. Di semua broker ada. Bapak masuk ke broker, ada namanya partner, ada yang namanya IP, macam-macam di sana. Ke sana aja, coba. Kemudian dimasukin ke grup, dapat sinyal, itu udah biasa kok. Kalau memang kan mereka dapat sesuatu dari Bapak, jadi mereka harus kasih sesuatu biar dapat. Ini loh, masuk ke referral saya aja. Nah, kayak gitu itu bisa. Menurut saya selama tidak merugikan, contoh masukin ke grup tetapi suruh bayar ini suruh bayar mentoring ini, menurut saya nggak usah, karena dia udah dapat dari komisinya Introducing Broker tadi. Tapi kalau memang mendapatkan bonus deposit 50%, ketika masuk di grup memang dibantu secara baik, tanya dijawab, kemudian dikasih analisa juga nggak ngomong. Jadi ketika dikasih analisa, oh ini kurang gini pak, mungkin nanti diperbaiki seperti ini, itu menurut saya worth it aja sih. Dari akun game 1541, Mas Tama tolong buat swing trading Mas Tama, soalnya saya bingung mau swing trading mau mulai dari mana. Sebenarnya sudah ada video untuk masalah swing trading, kalian masuk aja di Rizky Aditama, di Rizky Aditama YouTube channel, masuk, kemudian ke bawah ada namanya sekolah trading tahap 1 sampai 8. Nah, kalian bisa mulai dari sekolah trading tahap 1 dulu, kemudian masuk ke tahap 2. Ini semua gratis. Kalau pengen tahu cara tradingnya, kalian bisa ikut live trading setiap Senin sampai Jumat. Kita ada pagi sampai malam. Jadi silahkan tanya-tanya di sana. Misalkan ada yang kurang jelas, ditanyakan aja di sana waktu live. Dan semuanya itu kita berikan gratis. Edukasinya gratis, live-nya itu juga gratis di YouTube. Terakhir dari Pak Siberno, banyak trader YouTuber lain mengajarkan untung tidak tamak, sementara kita pemula nyari profit aja masih naik turun. Gimana Mas Tawa? Oke, trading di sini memang tidak mudah Pak. Kalau semua orang bilang trading ini mudah, semua orang udah kaya dari trading cepat. Ini butuh konsistensi, butuh skill, dan butuh modal. Karena contoh modal di sini nggak semua orang punya, dan konsistensi di sini nggak semua orang bisa dedikasi. Pendapat saya setuju karena jangan tamak. Tetapi yang saya saranin di sini nggak usah fokus ke sananya dulu, fokus kita skill cari uangnya dulu. Kalau kita udah tahu cara cari uangnya di market, mau modal berapa, mau nggak tamak gimana, terserah. Yang penting udah tahu skillnya, udah dapat skillnya, kita udah tajam melihat marketnya, itu kelihatannya semuanya bakalan ngikuti dari sana. Jadi jangan berpikiran aneh-aneh dulu, fokus sama skillnya dulu. Kalau skillnya udah dapat, baru fokus sama yang lainnya. Oke, itu dari saya. See you next video. Bye bye.